Hai adik-adik, hari ini kita akan kembali belajar sekolah minggu. Sebelum itu, kita mau sama-sama memuji Tuhan ya. Kita mau menyanyikan lagu Adalah Sukacita. Nanti adik-adik tangannya membentuk love seperti ini ya. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adik-adik, sekarang kita akan doa pembukaan, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini. Tuhan Yesus menyertai kami bersama-sama untuk berkumpul dan belajar firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami walaupun kami berjauhan supaya kami bisa sama-sama belajar firman Tuhan dengan baik. Berkatilah supaya kami semua boleh mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, KKA-nya di sini punya gambar yang mau ditunjukkan kepada adik-adik. Nah, kita lihat yuk gambarnya. Nah, ini gambar pertama ya. Kira-kira gambar apa sih nih adik-adik? Ada yang tahu nggak? Hayo tebak. Iya benar, ini gambar binatang ya adik-adik. Ini gambar rusa dan gajah. Nah, kalau yang ini kira-kira gambar apa adik-adik? Ada yang tahu? Iya benar, itu namanya patung ya adik-adik. Adik-adik kira-kira tahu nggak sih kesamaan dua hal tersebut? Apakah adik-adik bisa mengajak berbicara kedua hal tersebut seperti binatang dan patung? Enggak ya. Jadi persamaannya mereka adalah binatang dan patung ini sama-sama tidak dapat berbicara di saat kita mengajak mereka berbicara. Nah, kalau anak ini nih ada gambar nih. Kira-kira anak ini dapat berbicara nggak ya adik-adik? Bisa dong ya, karena anak ini hidup dan diciptakan oleh Tuhan. Allah itu maha kuasa adik-adik. Dia bisa memberi kita hidup. Tidak seperti manusia yang tidak memiliki kekuatan apapun. Manusia tidak bisa memberi hidup patung-patung yang dibuat oleh anak-anak. Itu sebabnya kita tidak menyembah patung buatan manusia. Kita hanya menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah adik-adik, dari gambar-gambar di atas yang sudah tadi kakaknya jelaskan, berkaitan nih dengan cerita Alkitab hari ini yang berjudul Aku Menyembah Tuhan. Kita simak yuk. Jadi pada suatu hari, orang-orang Israel sedang membunyikan suara palu yang dipukulkan kepada kayu. Tok, 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 tok. Kira-kira untuk apa ya? Ternyata mereka sedang mendirikan kemah kembali. Beribu-ribu kemah berjajar di kaki Gunung Sinai. Nah, selama dalam perjalanan, ada banyak masalah yang terjadi di sana. Ada yang suka bertengkar, mengganggu, iri hati, dan ada pula yang suka mengambil barang milik orang lain.
Nah, kira-kira apakah hal tersebut tindakan yang terpuji? Enggak ya, hal tersebut merupakan hal yang tidak boleh kita contoh ya adik-adik. Nah, Musa yang saat itu sedang mendaki Gunung Sinai akan berbicara dengan Tuhan. Dia berkata bahwa di sanalah tempat ia dulu menggembalakan domba-dombanya, dan di sana pula Musa ditemui malaikat Tuhan supaya ia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah Musa berbicara dengan Tuhan, Musa segera menyampaikan apa yang telah Tuhan katakan kepadanya. Kata Musa dari Tuhan, "Hai orang-orang Israel, aku selalu memelihara engkau. Aku mendukung dan menolong engkau. Kalau kamu menuruti firman-Ku dan menepati janji-Mu, kamu akan kujadikan bangsa-Ku dan kamu akan diberkati." Orang-orang Israel yang mendengar perkataan Musa tersebut langsung taat dan menuruti serta melaksanakan firman Tuhan adik-adik. Musa juga berkata kepada orang Israel supaya mereka bersiap-siap untuk menyembah Allah. Dalam 3 hari mereka juga harus mencuci pakaiannya masing-masing, tenda dan alat perkakasnya dan badannya. Selain itu juga, mereka dilarang untuk bertengkar, mengucapkan kata-kata yang kurang baik. Hati mereka juga harus selalu suci, bersih jika ingin bertemu dengan Tuhan. 3 hari kemudian, datanglah Tuhan di puncak Gunung Sinai. Gunung itu ditutupi oleh awan dan kabut yang tebal. Langit menjadi gelap, lalu ada gurun dan petir. Disitulah Musa membawa orang-orang Israel keluar dari kemah dan berdiri di kaki gunung. Lalu Allah memberikan 10 hukum kepada orang-orang Israel, yaitu yang terdapat di Keluaran 20 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-11, yang berisi diantaranya: 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah adik-adik, Allah memberikan 10 hukum supaya orang-orang Israel taat dan menghormatinya. Namun, kita hari ini akan belajar sampai ke 4 hukum terlebih dahulu. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan hukum-hukum yang lain. Nah, mereka itu harus percaya bahwa hanya Allah lah yang menuntun mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Oleh sebab itu, orang Israel harus mengasihi dan menyembah Allah. Selama 6 hari mereka dapat bekerja. Namun pada hari yang ke-7, yaitu pada hari Sabat, orang-orang Israel harus beribadah dan menyembah Allah dengan cara memuji dan berdoa. Nah, kira-kira adik-adik, setelah melihat cerita Alkitab di atas ini, apakah adik-adik mau untuk menyembah Allah? Seperti yang kita pelajari tadi di hukum kedua pada firman Allah, bahwa kita tidak boleh untuk menyembah apapun benda berhala, termasuk patung selain Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan hidup kita, Dia telah menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Maka dari itu haruslah kita bersyukur atas nikmat hidup yang Tuhan telah berikan kepada kita, dengan cara memuji dan menyembahnya serta berdoa. Nah adik-adik, sekarang kita hafal yuk ayat hafalannya. Ayat hafalan hari ini terdapat di Lukas 4 ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lukas 4 ayat 8b. Kita baca sama-sama lagi yuk. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lukas 4 ayatnya yang ke-8b. Nah, sekarang kakak Anya akan membacakannya dalam versi bahasa Inggris ya adik-adik. Kita baca sama-sama yuk. It is written, worship to the Lord your God and serve Him only. Luke 4 verse 8. One more. It is written, worship to the Lord your God and serve Him only. Luke 4 verse 8. Jangan lupa dihafalkan di rumah ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita lihat lembar kerja kita yuk. Ada tugas nih. Tugas pertama yaitu berilah tanda centang tentang apakah yang akan kamu lakukan ketika di gereja. Lalu kita lihat di tugas yang kedua, aku dapat mengingat.
Sebutkan 4 dari 10 hukum Taurat tadi yang adik-adik pelajari hari ini. Yang ketiga, tulislah kembali ayat hafalan yang acak di bawah ini pada tempat yang telah tersedia, sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih. Halo, saya akan menghafal ayat hafalan dari Proverbs 19 verse 20. Listen to advice and accept discipline, and at the end you will be counted among the wise. Dadah. Makasih. Halo adik-adik semuanya. Nah, pada kesempatan saat ini Kak Dika bersama dengan Kak Willy punya berita seru. Apa tuh beritanya Kak Willy? Kita kali ini akan mengadakan sale dengan tema petualang keren. Wow, seru ya pasti ya. Oh, iya dong. Keren. Oh ya, ngomong-ngomong sale itu apa sih Kak Willy? Sale itu adalah sekolah Injil liburan. Kayak di sekolah minggu. Iya, tapi ini lebih keren lagi kan Dika. Oh iya, apa yang buat keren? Nah, di sana kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari kitab suci. Kemudian kita juga akan melakukan prakarya mengerjakannya. Oke, ada nyanyi Iya, juga kan? ada nyanyi juga. Nah, kemudian kita juga akan dibagi dalam kelompok-kelompok. Oh, kelompok kelas ada. Iya, ya benar sekali. Pertama, Ya benar sekali. hadiah. Ya. Kelas muda. Yes, itu dia kan Dika. Oh iya, terus siapa aja yang mengikuti acara ini Kak Willy? Nah, ini dibuka untuk kita semua. Oh, berarti anak-anak di seluruh Indonesia. Iya, jadi siapa aja boleh ikut. Iya. Wah, keren banget tuh. Siapa yang gak mau ikut? Pasti ikutan semua ya. Yes, pasti dong. Oh iya, ngomong-ngomong, gimana caranya kita mengikuti Kak Willy? Nah, kita akan melakukannya secara online. Jadi bisa melalui dan juga melalui Zoom. Oh, Zoom juga bisa. Bisa. Nah, tuh, siapa yang pernah pakai Zoom? Kalau Ya. sekolah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Iya, Nah, tapi tapi ikut kan Dika. seru. Ya, betul. Jangan sampai kalian takut atau khawatir ya. Pasti nanti ada kakak di dan sisi yang akan bantu kita semua ya. Iya. Sehingga nggak usah takut lagi, nggak usah khawatir. Nanti kalau nggak ada kuota, tenang aja. Iya. Ya, kakak yang akan bantu. Oleh sebab itu adik-adik yang mau mengikutinya bisa menghubungi nomor di bawah ini. Oh ini nih. Oh iya, ngomong-ngomong, kapan acaranya Kak Willy? Kita akan melakukannya pada bulan Juni tanggal 24 sampai 26 di hari Kamis sampai hari Sabtu. Jam berapa? Jamnya ada dari jam 3 sampai jam 5.
Oh, jam 3 sampai Iya. jam 5. Nah, tuh adik-adik, jangan lupa ya, karena ini diadakan di hari libur, jadi cepet-cepetan sekarang. Kalian catat tanggalnya di Google Calendar Iya, kalian, benar. supaya nanti ketika acara kalian ingat gitu ya. Benar Jadi, sekali. ada notifikasi supaya kalian mengikuti acara ini. Yes. Jadi itu aja Kak Willy ya. Iya. Kita yang bisa Nah. sampaikan. Kemudian kan Dika, setelah ini kita punya lagu tema. Oh iya, ada lagu Yes. temanya. Jadi sudah bisa belajar sekarang ya. Iya, mulai minggu ini kita akan bisa mulai belajar bersama-sama. Sehingga ketika sih kita sama-sama udah hafal dan kita nyanyikan bersama-sama. Siapa yang pengen Lagunya dan juga gerakannya. Nah, pasti mau semua ya. Dong. Nah, berarti setelah ini ya kalau gitu ya. Setelah ini. Oke, jadi siap-siap ya. Setelah ini kalian akan mengikuti atau juga belajar Iya. mengenai lagu tema dan juga gerakan-gerakannya ya. Iya, Kak, ya. gerakannya yang menarik. Oke, semangat ya adik-adik. Nah, begitu aja yang bisa kakak adik sampaikan dan juga Kak Willy. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa adik-adik. Walau ku kecil, walau ku lemah, walau ku sendiri, ku takkan menyerah. Puputnya Allah dari dalamku, ku takkan takut karena Dia hidup. Allah penolongku, juru selamatku. Allahku hebat, Allahku kuat, Dia berkuasa di bumi di surga. Ku mau taat, ku mau setia, menjadi saksi Kristus. Dia buatku keren, Dia buatku keren di tangan Allah penolongku, juru selamatku. Allahku hebat, Allahku kuat, Dia berkuasa di bumi di surga. Ku mau taat, ku mau setia, menjadi saksi Kristus. Allahku hebat, Allahku kuat, Dia berkuasa di bumi di surga. Ku mau taat, ku mau setia, menjadi saksi Kristus. Dia buatku keren, Dia buatku keren, Dia buatku keren, Dia buatku keren di tangan Nah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita akan tutup di dalam doa. Mari lipat tangan dan tutup matanya.
Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami sama-sama belajar firman Tuhan dalam sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau sudah menyediakan sorga bagi kami yang percaya kepadamu. Tolong kami Tuhan Yesus untuk terus setia dan percaya kepada Tuhan, hingga nanti kami boleh ada di sorga bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye.